tetapi jangan kau hina akidahku, agamaku, kitab suciku, bahkan Rasulullahku, Al-Quran saya, bahkan Rasulullah saya. Jadi pada kesempatan bagus ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Gilbert Lumindong, ya, hati-hati dong bicara, karena mulutmu adalah harimaumu. Preman-preman kayak bapak gitu yang punya temen gitu disuruh megang gitu terus mukul gitu, ya ampun, itu mah cara-cara kampungan pak, cara-cara kampungan. Kalau memang laki-laki itu 1 lawan 1 berantem pak gitu, dan itu nggak seimbang sama bapak, kelasnya beda gitu. Jadi kelihatan bener bapak tuh pengecut gitu, pengecut dan mulut besar gitu. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support terhadap channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Teman-teman, pada video kali ini saya memperlihatkan kelakuan oknum polisi yang kelakuannya seperti barbar, saudara. Oknum polisi ini ia memberikan kotoran manusia kepada sesama narapidana. Oknum polisi ini juga ia dipidana karena kasus seorang polisi dipenjara karena kasus. Masa polisi melanggar aturan? Masa polisi tidak memberikan contoh kepada masyarakat? Tapi anehnya ia memaksa teman narapidana untuk memakan kotoran manusia. Luar biasa saudara. Ini manusia seperti apa manusia seperti ini? Itu sebabnya Pendeta Gilbert Lumindong membungkam mulut oknum polisi barbar ini, yang menurut saya oknum polisi ini tidak memiliki hati nurani sama sekali. Inilah dia videonya yang berikut ini. Tidak apa orang menghina saya, tetapi jangan kau hina akidahku, agamaku, kitab suciku, bahkan Rasulullahku, Al-Quran saya, bahkan Rasulullah saya. Jadi pada kesempatan bagus ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Gilbert Lumindong, ya, hati-hati dong bicara, karena mulutmu adalah harimaumu. Saya pernah menyatakan dalam program saya itu bahwa menurut saya, ya kan terserah, setiap orang boleh punya pandangan sendiri. Menurut saya, ya kan, Pak KC dalam menyampaikan Injil, ya kan, punya motivasi yang tulus, motivasinya tulus. Tetapi saya khawatir caranya kurang berhikmat. Saya nggak berani lah untuk selalu bilang salah gitu. Tapi sebagai sesama hamba Tuhan, apalagi yang mungkin sudah lebih lama dalam bidang penginjilan, menurut saya cara Kristus lebih elegan, saudara. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan kita untuk menghina, untuk menjatuhkan, untuk dengan alasan benar. Oke, saudara boleh punya 1001 alasan. Izinkan saya bertanya sama saudara, bagaimana dengan wanita yang tertangkap basah berbuat zina? Yesus bilang nggak, kamu dasar pelacur ya? Bener nggak kalau Yesus bilang kamu dasar pelacur? Memang dia pelacur, saudara. Ya kan? Tetapi Yesus datang untuk memberi kekuatan, untuk memberi semangat, bukan untuk dengan alasan benar lalu bisa berbuat seenaknya, saudara, ya kan? Kalau misalnya kita lihat sesuatu yang salah, kita kan nggak usah bilang, wah salah, dasar nggak benar gitu, nggak usah, saudara, karena Alkitab sudah bilang, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Saudara ingin nggak Alkitab sudah dimaki-maki, dihina-hina? Iya kan? Dengan alasan benar, ya memang menurut mereka itu bukan firman Allah kok. Yesus bukan Tuhan kok, Yesus hanya Nabi kok. Karena standarnya sudah beda, saudara. Standarnya itu beda gitu. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tinggikan Yesus saja gitu ya. Itu udah pernah saya sampaikan, saudara. Dalam penyampaiannya, mungkin ada yang kurang hikmat. Dan untuk itu, dia secara negara, satria, saudara, siap untuk mempertanggungjawabkannya dan siap untuk diadili, karena sampai hari ini kita harus ada dalam pemahaman bahwa tidak boleh kita menyatakan bersalah sebelum hakim menyatakan salah, saudara, ya kan? Jadi kita harus praduga tak bersalah istilahnya, saudara. Jadi kita nggak bisa bilang beliau salah, tapi beliau akan berdiri di pengadilan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi
saya baca-baca koran, saya miris saudara-saudara, karena kok kelakuan barbar masih ada di dunia modern saudara. Orang udah masuk penjara, which is ya salah ya kan. Yahya Waluni juga masuk penjara gitu. Lalu ada orang yang tiba-tiba kemudian bilang, dan yang sangat menyedihkan, ternyata beliau dianiaya. Ada gambar wajahnya sampai bengep-bengep gitu saudara. Dan yang lebih menyakitkan dikerjakan oleh polisi bintang 2. Polisi bintang 2. Alasannya begini, semua orang udah marah karena itu biar saya yang menjalankan, karena kalau saya menghukum saya tahu terukur. Tapi itu kan cuman kalimat bodoh kalau menurut saya, kan kalimat bodoh, karena sebagai aparat, kan beliau masih aparat, kan beliau belum dipecat. Sebetulnya kan mempermalukan polisi sekali dengan sikap beliau seperti itu gitu, bintang 2 tapi kok kelakuan kayak anak SD kelas 2 gitu ya kan, karena beliau yang pukul. Itu udah diakui dan itu hasil investigasi, beliau yang pukul. Tetapi cara pukulnya menurut saya juga pengecut sekali, karena Pak KC-nya dipegangin. Itu yang saya baca. Dan itu, aduh, itu tindakan yang kalau kita, aduh, saudara-saudara yang mungkin laki-laki ya, yang mungkin pernah berantem gitu di zaman dulu, itu kita nggak mau berantem sama orang, orangnya dipegangin. Karena itu hanya tindakan perempuan yang kayak begitu. Itu orangnya harus pakai rok tuh kalau begitu kelakuannya gitu. Jadi orangnya dipukul, itu dia mukul gitu. Aduh, itu kan norak sekali gitu. Dan bukan hanya itu gitu. Jadi makanya beberapa YouTube channel akhirnya menyebut beliau Jenderal Tokai, karena tiba-tiba dia bilang, tolong ambilin di kamar saya kantong plastik putih dan isinya, maaf, kotoran manusia. Jadi otaknya dia itu sudah persiapan. Saya nggak bisa bayangkan, berarti hari itu dia buang hajat, dia simpen, terus dia lumurin ke muka orang. Buat saya itu benar-benar tindakan kampungan banget. Itu hanya menjelaskan jenderal sekelas Tokai betul. Jenderal tapi permainannya Tokai. Nyimpen Tokai, jejelin orang pakai Tokai. Wah, itu nggak tahu ya gitu. Buat saya, apakah Pak KC harus berhadapan dengan hukum? Negara ini negara hukum. Seperti Yahya Waluni juga sama. Tapi kok ada orang jenderal tapi pikirannya aneh sekali. Saya akan mempertanggungjawabkan karena saya nggak tahan. Loh, Pak Jenderal yang saya hormati, kalau orang Kristen juga berbuat begitu kepada Yahya Waluni gimana? Rusak dong tatanan hukum. Nggak perlu ada polisi aja kalau gitu, nggak perlu ada hukum. Perlu preman-preman kayak bapak gitu yang punya temen gitu, suruh megang gitu, terus mukul gitu. Ya ampun, itu mah cara-cara kampungan, Pak. Cara-cara kampungan. Kalau memang laki-laki itu 1 lawan 1 berantem, Pak, gitu. Dan itu nggak seimbang sama bapak, kelasnya beda gitu. Jadi kelihatan bener bapak tuh pengecut gitu, pengecut dan mulut besar gitu. Tapi kotor, mulutnya kotor, perbuatannya kotor gitu. Masa lumurin orang pakai tokai, itu kan, aduh, kalau menurut saya hina banget gitu. Tapi kita doakan bapak, nggak ada kebencian dalam hati kita. Kita doakan supaya Tuhan Yesus jamah bapak gitu. Karena saya percaya bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan bapak itu kan ditangkap soal koruptor kan gitu. Jadi bapak bisa bayangin nggak kalau ada orang yang berkata begini gitu, saya juga cinta dong bangsa ini, saya nggak terima bangsa ini dikorupsi sama orang yang polisi bintang 2, karena itu saya mau hajar orang itu. Kacau nggak gitu. Jadi otak bapak sebagai jenderal bintang 2 itu nggak sinkron. Jadi sangat mempermalukan polisi gitu. Polisi itu malu gitu, apalagi anak bapak juga polisi gitu ya kan. Kok bapaknya yang bintang 2 yang harusnya memberi contoh dan teladan, ini kok tidak memberi contoh dan teladan gitu ya. Jadi kami masyarakat, dan ini bukan hanya karena Pak KC itu Kristen gitu ya kan, tetapi kalau ada jenderal polisi lumurin muka orang pakai
tokai gitu, lalu dia sendiri koruptor, mending kalau dia bersih lagi gitu kan. Bapak kan udah terbukti bersalah kan secara hukum kan, jadi bapak nggak bisa lari lagi gitu. Bapak polisi kok, bapak ngerti kok gitu, ya kan. Dan sebetulnya kok saya juga coba lah lindungi kan, biasa kan begitu, tapi ya memang udah nggak bisa gitu, ya kan, karena memang kondisinya salah gitu. Jadi karena itu saya berterima kasih kepada polisi yang benar gitu, ya kan. Dalam hal ini misalnya Kapolri, Kabar Eskrim, Kadif Propam, Dirtipidum yang akhirnya mengambil langkah tegas. Karena kalau di tahanan Kabar Eskrim saja bisa terjadi manusia-manusia seperti itu gitu, karena mungkin kan penjaga-penjaga masih takut kan karena dia jenderal kan, jadi bisa berbuat seenaknya. Nah, mudah-mudahan ini menyadarkan bahwa jenderal ini menurut saya sudah terpapar radikal gitu, karena dari suratnya itu gaya orang radikal banget gitu, ya kan. Itu gaya kelompok-kelompok pengacau radikal lah gitu, khilafah lah gitu, yang gayanya pokoknya hukum tuh nggak penting gitu, hukum tuh nggak beres gitu, polisi nggak bisa buat apa-apa. Padahal dia polisi dan anaknya polisi. Sangat menyedihkan. Jadi kita berdoa supaya yang terhormat bintang 2 Jenderal Napoleon Bonaparte, Bapak orang salah loh Pak, Bapak orang ketahuan, Bapak orang ketahuan, sudah dihukum Pak, masih juga buat tindakan-tindakan seperti ini. Jadi ya kita doakanlah di masa usia lanjut ini, biar sementara ada di tahanan Bapak sadar gitu bahwa biasanya kan orang kan kalau di tahanan kan, oh semua salah, si ini salah, polisi salah, oh Joko Chandra salah, Kapolri salah, Dirtipidum salah, Kadif Propam salah, Kabar Eskrim salah. Ya Bapak yang salah gitu. Dan tindakan ini juga kelihatan sekali. Bapak sama Pak Kace yang lebih tua dari Bapak, lebih kurus, yang kalau bertanding nggak sekelas, itu aja Bapak suruh orang pegangin, Bapak pukulin. Sorry ya, kita yang dari dulu misalnya pernah berantem apa-apa, kita nggak memukul orang ketika dia dipegangin. Itu norak, itu cengeng, itu pengecut namanya, iya kan. Kita mau mukul, kita nggak mau dipukul. Tapi waktu Bapak main dengan tokai, nilai Bapak langsung rendah. Hanya jenderal koruptor aja udah cukup keras. Sekarang jenderal koruptor dan jenderal tokai Bapak itu gitu. Jadi kita doakan ya Pak ya, supaya yang terhormat Bapak Jenderal Bintang 2 Napoleon Bonaparte segera sadar bahwa tindakan-tindakan mukulin orang di penjara itu, nggak tahu ya, ini tindakan dari orang yang sebetulnya otaknya sudah dipapar oleh kuasa kegelapan, setan-setan dan iblis-iblis. Tapi kita berdoa supaya Bapak sadar tindakan seperti itu. Karena kan kalau nggak ada kesadaran ya merasa paling benar sendiri, semua orang benar, semua tindakan. Tapi Bapak pikirin aja gitu, tindakan seperti itu. Kalau ada orang yang cinta Republik Indonesia dan merasa, wah ini orang kok ini apa tuh koruptor, saya mau pukulin dia, Bapak rela nggak? Karena tindakan Bapak salah gitu. Ya kan. Lalu kalau yang Kristen, oh ya awal ini, oh saya tersinggung, saya mau pukulin dia, rusak bangsa ini. Polisi bubarin aja, hukum bubarin aja, pengadilan bubarin aja, preman-preman seperti Bapak aja yang suruh jalan-jalan di pinggir jalan. Tapi Bapak juga pengecut sebetulnya, pengecut saya. Nggak berani berantem sama Pak Kace aja, Bapak suruh pegangin, ya kan. Jadi nilai Bapak langsung kita tahu lah. Jadi kita doakan supaya hal-hal baik boleh terjadi. Dan kita berdoa supaya oknum-oknum polisi seperti ini semakin berkurang lah di bangsa ini. Karena kasihan gitu, polisi yang berjuang setengah mati, polisi yang bekerja baik, rusak namanya. Cuman gara-gara jenderal koruptor, jenderal tokai ini gitu. Tapi ya kita doakanlah supaya Bapak mendapat pencerahan. Karena tidak ada yang terlalu rusak sampai Tuhan nggak bisa jamah. Tidak ada yang terlalu buruk sampai Tuhan nggak bisa pulihkan. Kita doakan Pak Jenderal Napoleon Bonaparte, ya mungkin lagi kesambat setan lah,
makanya perbuatannya seperti itu gitu. Mungkin dia juga stres gitu akibat masuk penjara bintang 2, mimpinya udah kan malu dong ya kan, udah bintang 2 tiba-tiba masuk penjara gitu kan. Jadi mau buat hal gitu supaya dihormati orang, kan sekarang dipuji-puji, wah jenderal membersihkan dosanya lewat perbuatan itu, apa gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita doakanlah gitu ya. Jadi umat Kristen kita doakan secara khusus Pak KC, kita doakan penjara-penjara supaya tidak lagi ada tindakan-tindakan barbar. Kita doakan supaya orang-orang yang dalam hatinya dikuasai oleh kebencian dan roh-roh keji seperti ini mengalami jamahan Tuhan. Dan buat keluarga Pak KC, langkah memang berat, ada jalan yang mungkin kurang berhikmat dalam sikapnya, tapi Tuhan Yesus akan kuatkan melewati semuanya. Dan Alkitab bilang, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Dalam hidup ini meskipun kita salah, kalau kita minta ampun sama Tuhan, kita minta kekuatan, pasti Tuhan beri kekuatan. Tapi sekali lagi, saya bukan dalam posisi Pak KC salah atau benar, lalu Pak Yahya Waloni salah atau benar, bukan itulah urusan saya gitu. Masing-masing kita tahu bahwa langkah-langkah apa yang harus kita buat. Intinya iman Kristen itu sederhana. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat kepada orang lain. Nah teman-teman, itulah dia kelakuan oknum polisi yang kelakuannya barbar, yang membela Tuhannya, yang membela kitab sucinya, yang membela rasulnya. Ia berkata, kau boleh kata-katai saya, namun jangan lecehkan iman kitab suci saya dan apalagi rasul saya. Maka ketika Anda melakukan atau melecehkannya, maka saya bertindak. Wah, ini seorang manusia yang membela Tuhannya. Ada enggak Tuhan yang membutuhkan bantuan ciptaannya? Ya mungkin iman oknum polisi ini atau Tuhannya oknum polisi ini perlu pembelaan dan perlu bantuan dari umatnya. Tetapi dalam pandangan iman kekristenan, Tuhan tidak perlu dibela. Masa Tuhan membutuhkan bantuan ciptaannya? No, ya. Kalau ada Tuhan yang membutuhkan bantuan pembelaan dari umatnya, maka dipastikan itu bukan Tuhan, ya. Sebab Tuhan yang diimani oleh umat Kristiani adalah Tuhan yang tidak perlu dibela. Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak perlu dibela. Tuhan membela dirinya sendiri, ya. Nah, teman-teman, kelakuan oknum polisi tersebut, ia sedang mendeskripsikan ajaran kitabnya sebenarnya dan kelakuan nabi junjungannya. MKC sudah ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi mengapa ada perlakuan kriminalisasi terhadap dirinya? Mengapa sesama narapidana bisa-bisanya bertindak barbar terhadap sesama narapidana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan terhadap pihak kepolisian. Mengapa ada celah terhadap narapidana lain, ya, sehingga ia mendapatkan kriminalisasi, sementara sudah ada di tangan kepolisian? Dengan kata lain, kepolisian sudah ditangani. Harusnya si pelaku penista dalam mendapatkan perlindungan dalam hal ini, perlindungan terhadap tekanan massa, ya. Itu sebabnya Pendeta Gilbert Lumendong buka suara terhadap oknum polisi ini, dan oknum polisi ini masih aktif di dalam kepolisian, saudara. Namun kelakuannya seperti seorang yang tidak punya moral. Kok bisa-bisanya ia membungkus kotoran manusia dan memaksa MKC untuk memakan kotoran manusia itu? Itu sungguh tidak
manusiawi, saudara. Apakah oknum polisi ini manusia atau makhluk lain? Sehingga ia tidak ada hati nurani. Sungguh miris kelakuan oknum polisi ini. Teman-teman, sangat disayangkan seorang Kapolri tidak bersikap tegas kepada bawahannya. Padahal Kapolri seorang Kristen. Mengapa ia tidak bersikap tegas terhadap dalam hal ini? Ini pertanyaan kita. Teman-teman, kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh MKC dan orang-orang yang menista agama lainnya. Kita tidak setuju dengan perlakuan mereka. Kita akan tolak dan lawan terhadap orang-orang tersebut. MKC salah ya tetap salah, tidak perlu dibela. Namun orang-orang yang melecehkan agama lain juga seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kainama, Ustadz Menaki Alim yang mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan, Ustadz Zuma yang berkuar-kuar di YouTube, di TikTok, dan di media sosial, di Facebook. Mereka giat sekali mengutak-atik Alkitab dan Yesus Kristus. Ya. Lepas Anda tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Alkitab adalah kitab suci agama Kristen, Anda tidak setuju. Bukan berarti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kainama, Ustadz Menaki Alim, Ustadz Zuma, Aristo, Felicia, Unirifa, Ustadz Nababan seenak jidatnya mengutak-atik Alkitab dan Yesus Kristus. Mengapa mereka ini tidak diproses secara hukum? Apakah karena Ustadz Abdul Somad, Ustadz Nababan, Ustadz Felicia, Ustadz Zuma, Tonditan, Aristo, Kainama adalah mayoritas di bangsa ini sehingga mereka tidak tersentuh hukum? Bukankah di mata hukum semuanya sama, diberlakukan hal yang sama kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan? Jadi saya melihat hukum itu hanya berlaku kepada minoritas. Kalau orang Kristen menista, melecehkan agama lain, maka cepat-cepat untuk diproses secara hukum, ditangkap. Kalau tidak ditangkap, mereka turun lapangan, demo berjilid-jilid. Tetapi kalau di pihak saudara-saudara saya Muslim atau Islam yang menista Kristen seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kainama, Donditan, Aristo, Ustadz Nababan, Felicia, Ustadz Banu Samudra, Irena Handono, dan Felix Yao, mereka ini suka sekali membahas Alkitab dan mengutak-atik ayat Alkitab, dan terlebih-lebih dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan sesembahan agama umat Kristen. Mereka mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Bible itu sudah dipalsukan. Coba dibalik, diberlakukan hal yang sama. Orang Kristen menggunakan standar yang sama untuk juga diberlakukan terhadap iman agama mereka. Pasti engkau didemo dan dipenjarakan. Ya. Baru-baru ini Pendeta Gilbert Humendong hanya menyinggung sedikit ritual agama mereka. Mereka kepanasan seperti cacing yang kena sinar matahari. Sementara Pendeta Gilbert Humendong sudah meminta maaf terkait dengan pernyataannya itu. Tetapi toh juga mereka mempolisikan dan melaporkan Pendeta Gilbert Humendong. Sementara Ustadz Abdul Somad yang bertahun-tahun tidak dipolisikan, tidak diproses secara hukum, baik-baik saja. Ustadz Kainama yang liar mengutak-atik Alkitab dan Yesus Kristus bebas dan tidak tersentuh oleh hukum. Nah, mereka biarkan itu karena bagi mereka kalau Ustadz Abdul Somad menyinggung kekristenan dan juga Ustadz Kainama, Aristo, Donditan, Irena Handono, Felicia, Ustadz Banu Samudra, mereka bebas membahas Alkitab. Mereka menganggap itu sebuah dakwaan. Ini sungguh
tidak adil terhadap minoritas di bangsa ini. Jadi oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan video ini? Serukan kebenaran, jangan takut menjawab orang-orang yang membelokkan iman kita dan mengutak-atik Alkitab dan Yesus Kristus. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.